Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa-mahasiswi Teknik Budaya dan Pencemaran Lingkungan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali untuk pembelajaran kita di materi dasar-dasar mikrobiologi dan biokimia. Pada kali ini kita mencoba untuk mempelajari lebih jauh, khususnya di dasar mikrobiologi, di struktur sel mikroorganisme. Namun sebelum kita memulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik dan kecerdasan yang cemerlang, kecerdasan yang baik juga untuk dapat mencerna materi yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang struktur sel mikroorganisme. Jadi kemarin kita telah membahas secara singkat apa itu mikroorganisme, pengertiannya, sejarahnya. Nah, sekarang kita baru masuk ke struktur sel mikroorganismenya. Nah, di sini juga akan dijelaskan terlebih dahulu tentang pendahuluan dari mana sih sel itu didapatkan. Maksudnya sel itu bisa menjadi namanya sel. Sel tubuh kita juga mempunyai sel. Hewan, makhluk hidup, tumbuhan itu tersusun dari berbagai macam sel. Nah, dari mana asal mula kata-kata sel ini? Hari ini kita akan mempelajarinya. Nah, di sini disebutkan bahwa istilah sel pertama kali itu diperkenalkan oleh Robert Hooke. Nah, Bapak Robert Hooke inilah yang memperkenalkan istilah pertama kali sel ini pada tahun 1665. Dari mana dia mengetahui ini? Bapak Robert Hooke ini mengetahui atau mencetuskan kata sel ini, yaitu ketika ia menemukan adanya ruang-ruang berkubus. Nah, ruang-ruang berkubus kecil dalam gabus dan kayu. Jadi ketika kalian lihat styrofoam gabus atau styrofoam ya, itu kan ada ruang-ruang kecilnya. Ada ruang-ruang kecil yang berada di styrofoam atau di kayu pun juga ada ruang-ruang kecilnya di kayu itu. Nah, dari melihat itu lalu tercetuslah beliau dengan istilah sel ini. Kata-kata sel. Sel itu berarti lubang kecil. Bayangin ya, Bapak Robert Hooke dari melihat, mengobservasi gabus dan kayu, lalu dia mencetuskan istilah sel. Simple namun menjadi basic untuk penamaan sel sampai sekarang. Nah, pengamatan Bapak Robert Hooke ini kemudian dilanjutkan oleh sejumlah ahli, termasuk Theodore Swan, Theodore Swan, dan Rudolf Virchow yang mengintroduksi teori tentang sel pada tahun 1800-an. Swan ini menyatakan bahwa semua makhluk hidup, jadi si Swan ini telah melakukan penelitian dan dia mencetuskan teori bahwa semua makhluk hidup itu tersusun oleh sel. Sedangkan si Virchow temannya itu berpendapat bahwa semua sel berasal dari sel yang telah ada sebelumnya. Nah, yang si Swan itu menyatakan bahwa makhluk hidup kita ini, manusia, hewan, tumbuhan, itu tersusun oleh sel-sel. Nah, itu pendapat si Swan. Sedangkan si Victor itu berpendapat bahwa sel ini tadi yang tersusun dari sel ini itu berasal dari sel yang telah ada sebelumnya. Maksudnya ya sel ini sendiri yang memecah diri, berkembang menjadi sel-sel lagi. Misalnya satu sel berkembang menjadi 2 sel. Begitu juga dari 2 sel akan berkembang menjadi
4 sel. Berkembang seperti itu sehingga membentuk susunan makhluk hidup. Nah, inilah Bapak Theodor Schwann dan Rudolf Virchow. Nah, kenapa di sini diperlihatkan untuk bapak-bapaknya, bapak penemu peneliti ini. Kalau kita lihat bapak-bapak penemu peneliti ini itu rata-rata kalau kita lihat pada zaman dahulu para peneliti itu berjenggot, mempunyai jenggot. Jadi salah bila ada yang menganggap bahwa jenggot itu lambang teroris. Nah, itu salah sekali ya. Buktinya peneliti-peneliti, bapak-bapak peneliti kita dari yang awal sampai sekarang, rata-rata mereka itu memiliki jenggot. Karena ya jenggot itu ya sifat dari laki-laki. Nah, jadi sangat kurang tepat bila menyatakan bahwa jenggot itu simbol dari teroris ya. Itu fitnahan yang luar biasa ya. Kalau kita itu disebutkan, maka ya bapak-bapak penemu ini juga semuanya teroris nih, karena dia punya jenggot. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga ada pernah mencetuskan bahwa jenggot itu melambangkan ya selain teroris itu juga melambangkan kebodohan. Nah, ada juga yang menyebutkan seperti itu. Semakin panjang jenggot maka semakin bodoh. Nah, buktinya ini bapak-bapaknya, bapak-bapak ahli di dalam biologi ini, penemu peneliti ini. Mereka berjenggot. Dan ketika mereka tahu ada orang yang mengatakan demikian, pasti mereka juga akan sakit hati ya. Dan mungkin juga akan diajak berdebat sama bapak-bapak peneliti ini. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang morfologi sel. Morfologi sel di sini disebutkan bahwa pada umumnya bakteri itu berdiameter 0,2 sampai 3 mikrometer. Nah, pertanyaannya ini mikrometer itu berapa meter? Biar enak nih ya, biar bisa dibayangkan sekecil apa sih bakteri? 0,2 sampai 3 mikrometer. Nah, sekecil apa? 1 mikrometer itu berapa meter? Nah, 1 mikrometer itu sama dengan 10 pangkat min 6 meter. Dan 1 mikrometer itu sama dengan 10 pangkat 10 pangkat min 6 meter. Itu mikrometer. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Atau 1 cm, maksudnya aja ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti kalau 1 mikrometer itu sama dengan berapa sentimeter? Berarti sama dengan 10 pangkat min 4 cm. Kalau ke milimeter, sentimeter udah lumayan gede ya, 1 cm. Kalau ke milimeter, jadi 1 cm itu kan sama dengan 10 milimeter. Berarti kalau 1 mikrometer itu sama dengan berapa milimeter? Ya, 10 pangkat min 3 milimeter. Bayangin, itu yang kalian ambil penggaris kalian ya. Penggaris itu diambil, lalu kalian lihat 1 milimeter. Lalu 1 milimeter itu kalian bagi 1000. Kalian bagi 1000. 1 milimeter itu aja kalau dibagi 10 aja udah kecil sekali. Apalagi dibagi 100. Apalagi dibagi 1000. Begitu kecilnya bentuk bakteri ini. Jadi inilah bentuk bakteri yang begitu kecil, 0,2 sampai 3 mikrometer. Nah, sedangkan panjangnya itu berbentuk batang. Panjang itu berbentuk batang kayak gini ya, batang gitu. Kelihatan ya, batang dengan berkisar panjangnya itu berkisar 0,5 sampai 15 mikrometer. Nah, bayangin juga, berarti dia ini sama dengan ya kecil-kecil juga lah. Jadi kalau ini dibagi dengan 1000, ya termasuk kecil ya, nggak bisa kelihatan dengan mata.
Nah, kita sekarang membahas tentang bentuk dari bakteri. Nah, bentuk dari bakteri itu ada beberapa di sini. Kita baca terlebih dahulu. Identifikasi bakteri selalu disertai dengan mempelajari bentuk-bentuk sel yang terdiri dari. Nah, jadi bentuk-bentuk bakteri, karena bakteri itu bisa dari satu sel ya. Bakteri itu bisa dari satu sel. Nah, jadi bakteri ini atau sel ini, bentuk sel bakteri yang berasal dari satu sel, itu bentuknya yang pertama, bentuknya itu bulat, misalnya fokus, atau panjang. Bulat, panjang. Lalu kalau batang ya, panjang. Batang misalnya bacillus. Kalau bakteri berbentuk spiral, misalnya Spirillum, nanti kita ada di sini ada spiral seperti apa? Spiral seperti ini nantinya. Bulat, batang, spiral, ini helix, bentuknya helix. Helix berarti gabungan dari spiral. Helix dan bakteri berbentuk koma, misalnya Vibrio. Kalau koma ya bentuknya koma ya. Yang koma, Vibrio. Jadi sudah. Lalu struktur bakteri itu sendiri, struktur sel itu atau bakteri yang memiliki bakteri yang terdiri dari satu sel itu apa saja sih strukturnya? Nah, disinilah kita akan mempelajari dari struktur sel atau struktur bakteri yang memiliki satu sel. Nah, di sini ada 14 struktur sel. Struktur sel. Jadi sel itu terbentuk dari 14. Bayangin, yang kecil sekali tadi Allah ciptakan terdiri dari susunannya itu dari 14 struktur. Yang pertama kita akan membahas nanti pembungkus selnya, lalu alat gerak atau flagela, ketiga sitoplasma, keempat ribosom, selanjutnya organel, fotosintetik, kantung gas, makanan cadangan, pili, endospora, cistea, inti sel, mitokondria, kloroplas, lisosoma, dan peroksisoma. Ini berarti ada 15 ya. Nah, inilah yang kita akan pelajari dari struktur sel. Karena ini banyak, maka kita akan membahasnya yang penting-penting saja sehingga kalian tahu bentuk-bentuknya atau struktur-strukturnya lalu terbuat dari apa struktur ini. Kenapa kita mempelajarinya? Kenapa sih kita mempelajari struktur-struktur sel ini supaya kita tahu? Karena di teknik pendalian pencemaran lingkungan itu ada sistem pengolahan limbah, pengolahan limbah dengan cara biologis. Salah satunya biologis itu menggunakan mikroorganisme. Misalnya adalah bakteri. Jadi bakteri itu bisa kita pekerjakan untuk apa? Untuk mengolah limbah. Nah, berarti kan bakterinya kita ingin banyak ya. Kita ingin buat banyak bakterinya sehingga dia dapat mengolah limbah. Nah, untuk kita tahu bakterinya itu tumbuh atau tidak, sakit, sehat, atau ya bertenaga untuk mengkonsumsi senyawa organik yang ada di limbah kita tahunya dari mana ya? Kita tahunya dari struktur sel itu terbentuk dari apa? Karena bakteri itu butuh makanan untuk ya meregrenasi dari struktur selnya. Kalau tidak ada makanan yang cukup, maka ya gimana dia akan membentuk struktur selnya itu. Nah, inilah kita harus mengetahui struktur selnya ini terbentuk dari apa. Sehingga kita dapat memberikan nutrisi atau makanan yang baik terhadap bakteri, sehingga dia tumbuh dengan banyak, dengan cepat, sehingga dia dapat mengkonsumsi limbah-limbah yang ada di dalam air limbah. Mengkonsumsi senyawa organik yang ada di air limbah. Pertama kita akan membahas tentang pembungkus sel. Nah, kalau di sini saya akan membuat satu buah bentuk sel atau bakteri. Hanya ini nanti kita akan potret.
nanti dari ini selalu nanti kita akan tunjukkan mana yang ini pembungkus selnya, mana yang bagiumnya, kapsulnya, segala macam. Nah, di sini pembungkus sel itu adalah ini, yang semuanya ini. Ini adalah pembungkus sel. Nanti pembungkus sel ini terdiri dari 3 struktur pembungkus sel ini. Kita bahas terlebih dahulu. Nah, di sini. Jadi pembungkus sel itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, kapsul. Kedua, dinding sel. Ketiga, membran sitoplasma. Berarti kalau kita lihat di sini kapsul, dinding sel. Mana dinding sel? Ini membran sitoplasma atau membran sel. Berarti yang warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Itulah pembungkus selnya. Jadi pembungkus sel terdiri dari kapsul, dinding sel, dan membran sel atau membran sitoplasma. Jadi tadi kita udah. Lalu kita akan bahas terlebih dahulu kapsul. Kapsul itu yang mana? Kapsul itu adalah yang ini, bagian terluar dari dinding selnya. Warna merahnya ini. Nah, kapsul merupakan polisakarida. Nah, berarti bakteri itu membutuhkan apa? Polisakarida atau karbohidrat. Nantinya kita akan bahas di biokimia dan polipeptida juga. Yang bersifat licin, jadi dinding selnya itu bersifat licin dan lengket yang membungkus dinding sel. Yang membungkus dinding sel. Kalau kita lihat di sini, jadi kapsul ini membungkus dinding sel. Dinding sel warna kuning, berarti kapsul paling luar. Di dalam kapsul ada dinding sel. Jadi dia kapsul juga untuk melindungi dinding sel dan juga lapisannya lendir, lapisannya licin dan lengket. Jadi ketika kalian masuk ke kamar mandi ya, masuk ke kamar mandi, terus juga kamar mandinya licin gitu, nggak pernah digosok, hati-hati, itu mungkin jangan-jangan di lantainya itu banyak bakteri. Karena salah satu jenis bakteri itu ya dinding selnya itu lengket dan licin. Nah, fungsi kapsul buat apa sih? Di sini ada 2 fungsi kapsul, yaitu yang pertama melindungi bakteri dari predator dan melekatkan sel pada benda-benda sekitarnya. Nanti fungsi kapsul itu adalah melindungi bakteri dari predator, ya, karena ya paling luar kan untuk melindungi terlebih dahulu. Benteng pertamanya, jadi benteng pertamanya ya kapsul itu tadi, dan melekatnya sel pada benda-benda sekitar. Nah, inilah fungsinya. Jadi kenapa dia lengket, lendirnya tadi ya untuk melengket, untuk menempelkan dirinya di tempat benda-benda sekitarnya tadi. Kalau di kamar mandi ya dia melengket itu di lantai-lantainya kan, karena nggak sering, karena jarang banget dibersihkan. Apalagi untuk anak kos ya, anak kos cowok lagi kan jarang sekali dibersihkan. Nah, yang kedua sebagai pertahanan diri ketika berada pada keadaan ekstrim. Nah, ini juga. Jadi dinding sel itu juga dia sebagai pertahanan diri dia sendiri dari keadaan ekstrimnya. Nah, ini kita kapsul, dijelaskan lagi kapsul yang warna merah. Sekarang kita masuk ke dinding sel. Dinding sel yang warna kuning. Jadi di dalam kapsul. Kapsul dulu baru dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan kaku yang membungkus membran sitoplasma. Ya, tadi membran sitoplasma yang mana ini? Yang warna hijau ya. Dinding sel itu berfungsi untuk melindungi membran dan mempertahankan bentuk sel. Nah, ya, jadi fungsi si dinding sel itu yang pertama melindungi. Masya Allah ya, dia terus melindungi ya. Kapsul melindungi, terus dinding sel untuk melindungi lagi, proteksi lagi. Tapi dinding sel ini untuk melindungi pertama membran, yang kedua mempertahankan bentuk selnya. Lalu dinding sel tersusun dari polisakarida. Nah, polisakarida lagi. Berarti ya kapsul polisakarida, dinding sel polisakarida, berarti bakteri butuh karbohidrat. Makanya ketika makanan kalian, nasi, jagung, ubi, ditinggal di luar lama, itu akan cepat ada bakteri di situ. Buktinya apa? Kita nasi itu ya, nasi kalian taruh di luar, nanti nasinya akan timbul lengket-lengket.
Benar kan lengket-lengket gitu. Ataupun ya ubi atau juga termasuk juga apa lauk-lauk lah, lauk-lauk yang kalian beli, nasi padang gitu kan, nasi padang terus nggak dimakan 1 hari, terus kalian buka tiba-tiba timbul ada lengket-lengket gitu ya, kacang-kacang lengket. Nah itulah bakteri yang dia membutuhkan polisakarida ini tadi, polisakarida yang terdapat dalam karbohidrat tadi, untuk memperbanyak dirinya untuk pembuatan dinding sel kapsul tadi. Nah, yang mana kalau yang untuk dinding selnya ini terdiri dari 2 jenis gula, yaitu N. Kalau N masih ingat ya, masih ingat di pelajaran poolnya, kimia umum dan hubungan. N artinya normal. Asetil glukosamina. Asetil glukosamina. Ini nanti gimana? Nanti kita akan bahas di biokimia, bukan di sini ya. Ada pembahasan khusus. Yang kedua, asam normal asetil muramat. Nah, ini juga akan kita bahas di biokimia. Nah, yang selanjutnya kedua jenis gula ini, jadi yang ini normal asetil glukosamina dan asam normal asetil muramat, itu termasuk jenis gula, berikatan melalui ikatan glikosidi. Nah, mereka ini saling mengikat satu sama lain dengan ikatan glikosidi. Dinding sel tebalnya 30 sampai 40 nanometer. 30 sampai 40 nanometer. Nanometer berapa meter? Nah, nanometer berapa meter? Kalian tahu? Pasti banyak lupa. Nanometer adalah 10 pangkat min 9 meter. Ingat ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Atau 1 meter itu sama dengan 1000 milimeter. Berarti kalau ke nanometer, 1 nanometer itu ke milimeter, itu berapa? Berapa? Kalikan aja dengan 1000, berarti 10 pangkat min 6. Berarti tebalnya berapa? Tebalnya ini dibagi 40 dibagi 10 pangkat min 6 berapa? 1 juta. Ini juga 40 dibagi 1 juta. Kecil sekali kan? 1 juta milimeter. Lanjut, ini dinding sel tadi kita ulang lagi. Ini adalah kapsulnya bagian atas, dinding selnya warna kuning. Biar semakin diulang semakin diingat ya. Lanjut kita akan membahas tentang membran sel atau membran plasma atau membran sitoplasma. Membran sel yang mana? Yang warna hijau. Yang warna hijau. Membran sel sering juga disebut dengan membran plasma atau membran sitoplasma. Jadi 3 nama ini sering digunakan, membran sel, membran plasma, atau membran sitoplasma. Membran sitoplasma merupakan selubung sel tipis. Jadi selubung sel tipis yang mana tersusun dari lemak dan protein. Nah, lemak dan protein juga dibutuhkan oleh sel. Makanya tubuh kita itu selain butuh karbohidrat, makan tadi nasi, juga butuh lemak dan butuh protein. Karena tubuh kita juga tersusun dari berjuta-juta, bermiliar-miliar sel. Bermiliar-miliar sel, sehingga mereka butuh ya karbohidrat, lemak, protein. Jangan sampai kita kekurangan. Ketika kita kekurangan, ya kita akan lemas sel kita. Karena lemas kenapa? Ya sel kita tidak mendapatkan ya, asupan itu. Sehingga kita lemas. Menggerakkan badan saja lemas. Apalagi belajar kan sama lemas. Nah, jadi sitoplasma tersusun atas lemak dan protein. Nah, di sini kita lihat membran sitoplasma itu di sini. Di sini juga ada karbohidrat juga. Ini. Lalu dia di sini mana-mana kelihatan ya, lapisan fosfolipida. Nanti dia ini adalah lapisan apa? Lapisan lemaknya seperti ini. Lapisan lemaknya. Nah, proteinnya bagian mana ini nih yang gede-gede? Ini proteinnya, protein periferalnya, protein integralnya. Ini yang periferal ya, periferal yang kayak gini. Kalau yang integralnya seperti ini. Nah,
Jadi membran sitoplasma kita terdiri dari lapisan fosfolipida, lipid tadi yang paling banyak, dan lapisan protein. Karbohidratnya sedikit saja. Membran sitoplasma memiliki tebal 7 nanometer. Bayangin ya 7 ya, tadi puluhan sekarang 7. 7 dibagi 1 juta milimeter. Wow, begitu tipisnya ya, Masya Allah. Ada yang bisa buat? Nggak ada. Belum ada yang bisa buat membran sitoplasma. Nah, begitu tipis. Dan terdiri atas 2 lapisan, yaitu fosfolipida yang mengikat protein dan glikoprotein tadi ya. Fosfolipida ini yang mengikat protein dan glikoprotein juga. Fungsi lapisan fosfolipida tadi yang ini ya, kelihatan kayak anak katak ya, apa? Anak katak itu yang belum jadi katak seperti itu ya. Fungsinya itu membatasi pergerakan molekul dari luar sel ke sitoplasma. Berarti dia itu sebagai tameng juga, proteksi untuk masuknya molekul-molekul dari luar masuk ke dalam. Jadi dia harus lewat dulu fosfolipida. Nanya dulu, boleh nggak lewat? Kalau boleh dibuka sama fosfolipida. Kalau nggak boleh lewat. Keluar ya. Yang kedua, senyawa protein yang diikat fosfolipida membentuk pori-pori yang dapat dilewati air. Nah, inilah fungsi dari protein tadi. Karena ya lipid atau lemak itu nggak suka dengan air. Dia nggak friendly sama air itu ya. Nggak temenan sama air. Dia selalu berpisah dengan air. Nah, untuk mendatangkan air, biar airnya bisa masuk ke dalam sel, dibutuhkan fosfolipida. Jadi protein, maaf ya, bukan fosfolipida. Protein, dibutuhkan protein untuk melewati air. Karena fosfolipida, lipid, lemak tidak mau dengan air ya. Lalu membentuk pori-pori yang dapat dilewati air dan beberapa jenis molekul dengan cepat. Jadi juga protein ini juga untuk ya gerbangnya lah istilahnya, gerbangnya untuk membuka gerbang sehingga ada air masuk atau molekul-molekul lain yang bisa masuk untuk mengangkut nutrien ke dalam sel tadi. Ini fosfolipidanya sebagai gerbangnya atau pagarnya, sedangkan proteinnya itu fungsinya untuk gerbangnya, buka tutupnya ya. Nah, kesimpulan fungsi membran sitoplasma itu yang pertama, di sini ada 5, mengatur keluar masuknya molekul-molekul. Sitoplasma ini ya sebagai gerbang awal ya untuk memasukkan molekul-molekul untuk bisa dimanfaatkan oleh sel. Yang kedua, membatasi pergerakan molekul dari luar sel ke sitoplasma. Jelas. Yang ketiga, mengangkut nutrien ke dalam sel. Jelas. Yang keempat, berperan dalam respirasi. Nah, dia juga berperan dalam respirasi. Respirasi apa? Respirasi itu adalah menghirup udara atau ya proses mengambil oksigen. Nah, itu juga. Yang kelima, mendistribusikan informasi genetik pada waktu sel-sel yang baru terbentuk. Jadi sitoplasma juga mendistribusikan informasi genetik pada waktu sel-sel baru terbentuk. Karena materi genetik pada bakteri terikat pada membrannya. Membran sitoplasma dijelaskan lagi di sini, kita lihat lagi yang warna hijau. Lalu flagela, kita akan bahas tentang flagela. Ketiga, tadi sudah kita bahas kapsul, dinding sel, membran, lalu kita akan bahas flagela. Flagela apa nih? Flagellum atau ekor. Yang punya ekor disebut flagellum. Flagela adalah jumbai berbentuk rambut dengan panjang 10-20 mikrometer. Mikrometer tadi berapa? 1 mikrometer itu sama dengan 1000 milimeter. Dan diameter sekitar 0,2
mikrometer yang tumbuh dari membran plasma. Berarti dia ini tumbuh dari membran plasma. Jadi di sini ya, dari dalam ya, tumbuhnya langsung menembus dinding sel, menembus juga kapsul, langsung keluar seperti itu. Flagela fungsinya untuk pergerakan bakteri. Jadi dia itu menggerakkan bakterinya kayak ular lagi bergerak gitu ya. Nah, itu. Susunan flagela dapat digunakan untuk klasifikasi bakteri. Nah, flagela ini ya itu juga dapat digunakan untuk klasifikasi bakteri. Bagaimana klasifikasinya? Ini kita akan jelaskan. Kalau dia tidak punya flagela, nggak ada jumbainya, itu buntutnya nggak ada, itu disebut atrik namanya. Atrik. Kalau dia punya satu flagela, itu disebut punya satu ekor, disebut monotrik. Mono artinya satu, trik artinya ya jumbainya tadi ya, flagelanya tadi. A berarti tidak, trik ada, tidak ada jumbainya triknya. Lopotrik, kalau dia itu jumbainya banyak tapi di satu sisi. Kalau ini satu sisi juga tapi cuma satu jumbainya. Kalau satu sisi tapi banyak disebut lopotrik. Kalau di dua sisi banyak, dua sisinya ini kiri dan kanan banyak disebut hopotrik. Kalau di dua sisinya ada flagela tetapi cuma satu disebut ampitrik. Ampitrik. Namun kalau flagelanya itu di setiap dinding sel, di dinding selnya itu tumbuh semua flagela, ada rambut-rambutnya, itu disebut peritrik. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh dari jenis bakteri tersebut. Nah, di sini ada coli nih, E. coli. E. coli termasuk apa? Yang sering menyebabkan kita sakit, diare, atau di dalam air minum ada E. coli. Nah, itu termasuk jenis bakteri peritrik. Nah, ini juga jenisnya juga berdasarkan pergerakannya. Kalau bergeraknya itu lurus, kayak gini, lurus. Ada juga yang bergeraknya itu berubah arah. Ya, terserah berubah arah, pokoknya lah, terserah ekornya mau kemana-mana gitu kan. Ada juga yang bergerak lurus juga. Ada juga bergulung untuk berubah arah. Ada juga pergerakan lurus. Ini bentuk-bentuk flagelanya itu bergerak ya, bentuk flagelanya itu bergerak sampai bentuk flagelanya aja diperhatikan oleh ilmuwan, masya Allah ya. Ini flagellum. Nah, selanjutnya kita akan bahas sitoplasma. Sitoplasma itu bagian mana? Sitoplasma itu bagian dalamnya ini, bagian cairannya yang bagian dalam ini warna biru. Arti yang pertama kapsul, kedua dinding sel, membran sel. Nah, membran sel itu melindungi sitoplasma. Inilah kita akan bahas tentang sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus oleh membran plasma dan DNA yang merupakan materi genetik. Jadi di dalam sitoplasma itu ada DNA juga yang merupakan materi genetik. Sitoplasma merupakan larutan koloid dalam sel. Nah, larutan koloid dalam sel sitoplasma. Fungsinya untuk tempat berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia. Nah, ibaratnya ini adalah dapurnya. Dapurnya adalah sitoplasma. Dapurnya sel adalah sitoplasma. Karena di situ tempat reaksi-reaksi biokimianya. Biokimia apa tadi ya? Kayak tadi lipid atau karbohidrat atau protein yang masuk ke dalam sel sehingga dikonsumsi atau direaksikan terlebih dahulu sehingga bisa diserap oleh sel tersebut. Sitoplasma mengandung organel berstruktur membran yang mempunyai fungsi vital, diantaranya nukleus, mitokondria, ribosom, dan sebagainya. Ya, maksudnya di sini apa? Di dalam sitoplasma itu, nah di dalam sitoplasma itu ada ribosom, ada juga nukleus, ada juga plasmin, dan lain-lainnya. Nanti kita akan membahas tentang itu satu persatu. Kita akan bahas, insya Allah, bila Allah memberikan waktu yang luas kepada kita. Kita akan bahas pertama itu tadi ribosom tadi. Salah satunya ribosom yang ada di dalam sitoplasma. Nah, untuk ribosom
adalah struktur sel yang terbentuk dari protein dan RNA. Di ribosom ini, yang warna biru titik-titik ini, ada yang warna titik, ada yang warna putih, itu tersusun terbentuk dari protein dan RNA. Nah, berarti ribosom, protein dan RNA. Sebelum kita bahas dulu protein dan RNA, apa sih fungsi ribosom sehingga kita tahu nanti fungsi protein ini juga. Fungsinya ribosom ini untuk sintesis protein dan kemudian mendistribusikan ke bagian-bagian sel lainnya. Nah, jadi si ribosom ini fungsinya untuk mensintesis protein tadi. Mensintesis protein sehingga dapat didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Bayangkan sekarang tubuh kita punya sel, banyak sel. Di mana sel tubuh kita itu ada ribosom. Dia terbentuk dari protein dan RNA. Kita kekurangan ribosom tersebut. Kita kekurangan protein tersebut. Sedangkan fungsinya itu dia untuk mensintesis protein. Mensintesis protein untuk dibagi-bagikan ke sel-sel yang lainnya. Ke bagian-bagian sel yang lainnya. Makanya fungsi protein itu baik sekali untuk kita. Salah satunya ya untuk sel-sel tubuh kita. Jadi jangan pelit-pelit untuk mengkonsumsi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Protein dapat dari mana? Mau dari mahal, murah, ada protein itu misalnya daging, ada yang enggak sedikit murah apa? Telur. Yang murah sekali itu tempe, tahu, kedelai, macam-macam. Jadi jangan pelit-pelit ketika kalian makan makanan yang mengandung protein. Karena protein itu ya dibutuhkan untuk kalian sendiri. Untuk apa? Untuk ya pembentukan RNA juga. RNA itu butuh protein. RNA itu ya genetik kita. Kalau kita ingin anak kita baik, bagus maksudnya ya, bagus, cantik itu fisiknya, maka perbanyaklah makan protein. Karena protein itu akan memperbaiki ketika kita makan banyak protein akan memperbaiki genetik kita. Karena ya bahan baku untuk membuat DNA atau RNA-nya itu banyak, sehingga ya banyak dan mutualisme dan kualitasnya bagus, sehingga ya DNA dan RNA kita yang dibentuk akan juga semakin bagus. Fungsinya untuk sintesis protein sudah ya. Dalam keadaan tidak memiliki protein, ribosom memecahkan dirinya. Ini kasihan kan? Memecahkan dirinya untuk memberikan proteinnya kepada sel. Berarti kalau kita kekurangan protein ini, hemat banget gitu. Hemat banget. Nggak mau makan tahu gitu. Beli tahu aja yang 2.500 juga dapat satu gede gitu ya. Satu gede itu 2.500 atau 3.000 tahu. Nggak tahu ya, sekarang katanya tahu tempe lagi naik ya, karena lagi dimanfaatkan oleh Cina untuk bahan pakan ternak babi mereka, sehingga kedelainya sekarang kita kesulitan karena kita juga kedelainya kebanyakan diekspor ya. Kembali lagi ya di sini. Nah, bayangkan ketika kita kekurangan protein, lalu yang menjadi sasaran siapa? Yang menjadi sasaran adalah ribosom kita. Ribosom kita menghancurkan dirinya, memecahkan dirinya, berkorban untuk kita, untuk memberikan proteinnya tadi. Karena ya ribosom ini tersusun dari apa? Protein dan RNA tadi. Dia memecahkan dirinya untuk kebutuhan kita. Bayangin kalau itu terus terjadi, akhirnya apa? Ya siapa yang mau buat sintesis protein? Sintesis protein di tubuh kita. Ya akhirnya ya kita akan banyak dapat penyakitnya. Nah, demikian untuk pembahasan sesi pertama ini untuk struktur sel. Insya Allah kita akan lanjutkan struktur sel berikutnya di pembahasan video kedua. Supaya ini tidak terlalu panjang, kalian juga
tidak terlalu bosan untuk menontonnya. Insya Allah kita akan bagi ke sesi kedua lagi untuk melanjutkan dari pembahasan ini struktur sel yang tersisa selainnya. Demikian pembahasan sesi pertama ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi kedua. Bila ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan kepada saya di jam kerja khususnya atau di jam kuliah, atau bisa langsung ditanyakan by WA atau di telepon, khususnya di jam kerja. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup sesi ini, sesi pertama ini, dengan mengucap alhamdulillah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum.